wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Kirena, nomor urut 48001, asal instansi SMP Negeri 31 Palembang. Di sini saya mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium dari Universitas Pendidikan Indonesia di gelombang ke-48 tahun 2026. Di sini saya akan melaksanakan tugas menggunakan bahan kimia dapur untuk melakukan reaksi kimia. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama, kita akan menggunakan beberapa bahan di sini. Yang pertama ada beras, kemudian betadin, dan juga di sini ada vitamin C yang bubuk ya. Oke, di sini saya coba akan memasukkan betadin ini ke dalam beras. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Kita masukkan kira-kira beberapa tetes. Tuh. Oke, mungkin sudah cukup ya. Sekarang kita aduk-aduk berasnya dengan betadin tadi. Betadin itu biasanya berwarna seperti coklat kekuningan seperti itu ya. Oke, kalau kita aduk-aduk, apakah yang akan terjadi di sini? Oke, setelah kita aduk untuk beberapa saat, hasilnya menjadi kehitaman seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian setelah kita masukkan betadin, kita akan coba untuk memasukkan vitamin C ini ke dalam beras yang sudah menghitam ini. Oke, kita tuang dan kita aduk-aduk lagi. Mungkin kita tambahkan sedikit air ya. Jadi saya kasih air sedikit supaya larutannya bisa bereaksi lebih cepat ya. Oke, dan yang terjadi ternyata berasnya kembali menjadi putih teman-teman. Ternyata dia setelah menghitam tadi bisa kembali lagi menjadi putih seperti ini ketika diberi vitamin C. Nah, percobaan ini biasanya dilakukan untuk uji amilum ya, atau uji karbohidrat, baik itu bisa di SMP maupun di SMA. Oke, jadi untuk percobaan selanjutnya kita akan menggunakan ini tabung reaksi, kemudian plus penjetiknya, dan kemudian ini juga kita membutuhkan pembakar. Di sini karena saya tidak punya pembakar bulusan ya, jadi saya menggunakan ini pemantik api, dan di dalam tabung reaksi ini sudah saya isi dengan PK. Ya, penampakannya kira-kira seperti ini wadahnya dan bisa dibeli di apotek. Jadi di percobaan kali ini kita akan membuktikan dan kemudian juga bereksperimen gitu ya. Kenapa sih lami kita ini komposisinya itu, kalau teman-teman belum tahu, oksigen itu yang kita hirup, yang kita butuhkan itu ternyata hanya sekitar 20% di udara, atau 20 atau 21% seperti itu. Kenapa oksigen itu tidak dibuat lebih gitu ya? Kan kita kan sebagai manusia dan juga makhluk hidup lainnya membutuhkan oksigen kan? Nah, jadi nanti kita akan buktikan, kita akan bereksperimen kira-kira kenapa ya. Kita akan membakar PK ini dengan bantuan asisten saya. Kita akan membakarnya, dan di sini kita akan membuktikan bahwa PK ini ketika dibakar akan menghasilkan oksigen. Kemudian sekaligus kita bakar, saya juga akan membakar lidi ini ya. Oke, ini api. Oke, ini PK-nya masih dibakar. Oke, ini kita matikan saja ya. Oke, sekarang apinya sudah padam dan ini tinggal bara. Ini kita coba masukkan ke dalam sini. Oh, ternyata oke, ini sesuai yang kita ketahui ya, bahwa proses pembakaran itu membutuhkan oksigen, dan di sini api tadi ketika dimasukkan ke PK yang dibakar dia malah semakin membesar. Oke, berarti ini membuktikan ya bahwa pembakaran PK ini ternyata menghasilkan oksigen. Oke, begitu ya. Ini sangat menarik ya untuk dilihat ya.
udara dia mati, kemudian ketika kita masukkan dia hidup lagi. Nah, di mana di sini kita asumsikan bahwa ketika terjadi pembakaran maka oksigen ini terkumpul di sini, dan dengan kata lain oksigen di dalam tabung reaksi ini komposisinya lebih besar daripada komposisi di udara normal kita. Jadi dia lebih dari 20%. Dengan kata lain, kalau komposisi udara kita itu lebih dari 20% oksigennya, maka yang akan terjadi akan lebih mudah terjadi kebakaran di sekitar kita. Ini sepertinya sudah tidak terbakar lagi ya. Ini sudah tidak terbakar lagi. Dengan kata lain, ini masih ada ya sedikit. Dengan kata lain, PK-nya ini sudah hampir habis terbakar, atau mungkin sudah habis terbakar. Oke, setelah pembakaran PK ini tadi saya sudah menyiapkan, di sini ada larutan soda api atau natrium hidroksida. Ini larutan basah ya teman-teman. Nah, di sini akan kita coba masukkan PK yang sudah terbakar tadi ke larutan ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, bismillah. Kita masukkan. Oh, ternyata menjadi hijau ya teman-teman. Ternyata PK tadi yang semula berwarna biru, kemudian ini ketika dibakar menjadi kehitaman, dan ketika dimasukkan ke soda api ternyata dia warnanya menjadi kehijauan. Oke, sekarang menjadi kehitaman. Oke, kita aduk. Oke, kemudian di sini saya ingin membagi larutan ini menjadi dua. Oke, sekarang ini larutan yang pertama. Sekarang yang di larutan yang satu ini saya akan mencoba untuk menambahkan gula ya. Kira-kira apa lagi yang akan terjadi setelah ini? Kemudian kita coba aduk-aduk. Oke, sekarang dia berubah warna menjadi kecoklatan ya. Di sini kalau teman-teman bisa bedakan, di sini warnanya kehijauan, sedangkan yang dikasih gula dia warnanya lebih pekat lagi menjadi kecoklatan. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan larutan PK. Ini PK asli ya, bukannya PK yang dibakar. Jadi ini berwarna keunguan normal. Kemudian di sini saya sudah mencampurkan ini antara WPC atau bisa juga teman-teman ganti dengan Vixal, dan ditambah dengan pemutih. Di sini saya menggunakan merek dari Smoklin. Nah, ini sudah tercampur. Kita akan melihat bagaimana larutan PK ini bereaksi ketika dimasukkan dengan campuran antara WPC dan pemutih ini. Oke, kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi. Ternyata tidak terjadi apa-apa, guys. Kita lihat warnanya masih keunguan ya, dan ketika tumpah tadi warnanya ini agak mirip darah seperti itu ya. Ini seperti mirip darah ya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya ini PK yang asli ya teman-teman, warnanya agak keunguan. Saya akan coba masukkan soda api ke dalamnya sedikit saja. Sudah cukup. Sekarang kita aduk ya.
diaduk dulu. Oke, sudah. Setelah diaduk, di sini saya membutuhkan permen ya di sini. Nah, jadi di sini kemudian kita akan masukkan permen ke dalam sini. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Terlihat, oke, sekarang warnanya menjadi kehijauan. Kita aduk lagi. Terus aduk. Oke, masih berubah ya warnanya. Kita aduk terus. Oke, ternyata warna hasil akhirnya menjadi kecoklatan ya teman-teman, agak mirip dengan yang dikasih gula pasir tadi. Oke, saya letakkan di sini. Nah, sekarang di sini saya juga akan mencoba, tadi kan menggunakan permen. Sekarang saya akan mencoba memasukkan PK asli ini yang sudah ditambah dengan soda api. Di sini kita mengubah permennya tadi menggunakan permen Jazz Cool ini ya. Kira-kira apakah akan ada perbedaan hasilnya atau sama saja? Oke, kita letakkan ini. Permen ini bisa ditemukan di toko apotik. Oke, kemudian kita aduk ya. Oke, ini sudah ada kelihatannya ini ada perubahan warna. Perubahannya agak mirip-mirip. Terus kecoklatan, ini agak coklat kekuningan seperti itu, seperti agak warna betadine ya. Kita coba aduk terus. Oke, ternyata hasilnya mirip ya, sama dengan yang coklat. Tapi agak ada sedikit perbedaan sih ini ya. Nah, jadi di sini terlihat ya ada perbedaan warna dengan menggunakan bahan utama PK. Ternyata hasil warna yang dihasilkan itu berbeda-beda ketika direaksikan dengan zat yang berbeda juga. Ini ketika dibakar dan dimasukkan ke NaOH, soda api, warnanya kehijauan. Kemudian ini ketika larutan ini kita tambahkan gula menjadi seperti ini ya. Dia agak kehitaman. Tapi kalau kita biarkan tadi akan ada endapan yang terpisah. Kemudian ini yang kita campur dengan pemutih tadi, pemutih dan VC. Dan ini ketika kita menggunakan PK yang asli tadi dan kita campur NaOH tadi dan dicampur dengan permen. Tadi ada beberapa jenis perubahan warna ya sebelum dia langsung ke perubahan akhirnya. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya ya. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa bahan. Di sini ada cuka makan, kemudian ada soda kue, kemudian di sini ada hidrogen peroksida yang 3%. Ini bisa teman-teman cari di apotek ya. Dan kita masih berkutat pada PK sebagai bahan utama kita. Nah, di sini untuk larutan yang pertama saya akan memasukkan hidrogen peroksida ini ke labu yang pertama ya. Oke, nah di sini nanti kita akan melihat bahwa yang untuk hidrogen peroksida ini nanti akan menghasilkan oksigen pada reaksinya, sedangkan untuk yang kedua ini cuka makan dan dicampur dengan soda kue akan menghasilkan karbon dioksida. Dan kita akan juga melakukan uji bakar seperti tadi ya. Oke, ini yang hidrogen peroksida ya, yang ini yang cuka makan. Ini saya taruh saja untuk mengingatkan. Oke, ini sudah terbakar ya lidinya. Di sini saya coba akan memasukkan ini soda kue ke yang cuka makan. Ouch. Oke, kita tutup dulu ya. Kemudian sedangkan yang ini kita masukkan PK. Oke, ini lidinya ya. Kita masukkan PK.
kita lihat di sini. Ketika masukkan P di sini dia ini mati. Hidup, mati. Hidup. Di sini mati. Oke ya. Oke, berarti yang untuk larutannya satu ini yang hidrogen peroksida itu reaksinya dengan pK menghasilkan oksigen, sedangkan yang ini antara cuka dan soda kue dia menghasilkan karbon dioksida dan mematikan si api. Oke, ini ya sangat menyenangkan. Oke, jadi dari dua larutan ini dan uji coba dengan lidi yang terbakar tadi dapat kita simpulkan bahwa yang satu ini menghasilkan oksigen karena ketika api didekatkan apinya membesar, sedangkan untuk yang ini menghasilkan karbon dioksida karena ketika berapi dimasukkan dia mati apinya ya. Dan di sini kita membuktikan salah satu kebesaran Tuhan nih dengan tidak langsung bahwa komposisi udara kita sama dengan percobaan sebelumnya, bahwa komposisi udara kita ini sudah diatur sedemikian rupa komposisinya untuk keberlangsungan hidup kita, baik manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Oke, demikian praktikum yang telah kita lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat, informasi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh no. Oke, mungkin ini wadahnya kekecilan dan juga saya menuangkannya terlalu banyak.